Sumpah adalah sesuatu yang diikrarkan oleh seseorang dengan lisan, dengan hati, dan ditunjukkan dengan organ tubuh yang mengikuti keseriusan ucapan lisan dan ikraran hati. Itu dinamakan sumpah. Dan orang butuh sumpah dikarenakan dia butuh meyakinkan lawan bicaranya. Orang bermacam-macam bersumpah, baik itu menggunakan nama Allah kalau dia mengenal Allah, atau dia bersumpah dengan nama benda-benda atau makhluk yang disembah oleh dia atau diagungkan olehnya. Sumpah sudah menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah manusia, karena memang fitrah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada manusia, mereka boleh bersumpah. Tapi kita sebagai orang beriman bersumpah menggunakan nama Allah dan berjalan di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam kita dibolehkan bersumpah dengan mengatakan wallahi, demi Allah, atau tallahi, atau billahi, atau bisa menggunakan salah satu dari nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang mulia. Tetapi tidak dibolehkan bersumpah atas nama makhluk, seperti banyak orang mengatakan wan nabi, demi nabi misalnya, atau demi benda-benda tertentu, atau mengikuti tradisi orang non-muslim bersumpah dengan memberikan isyarat dengan dua jari. Ini bersumpah berarti menandakan ada dua Tuhan, dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Orang-orang non-muslim biasanya bersumpah memberikan isyarat dengan dua jarinya, kalau kita bersumpah dengan satu jari. Nabi SAW kalau bersumpah atau mengucapkan sesuatu yang memberikan kesaksian kepada Allah, menunjuk jarinya satu ke langit. Seperti misalnya beliau mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya. Boleh juga kalau berdoa SAW di khutbah Jumat, kebanyakan memberikan isyarat satu jarinya ke atas. Orang non-muslim bersumpah dengan dua jari karena mereka meyakini ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menyekutukan Allah. Kalau kita tidak sama sekali, maka ini tentu seorang muslim tidak boleh ikut-ikutan. Kalau orang bersumpah atas nama Allah, harus diagungkan sumpah itu, tidak boleh main-main. Memang betul-betul dia butuh untuk mengatakan wallahi atau demi Allah memang begini. Tapi tidak boleh digunakan nama lain, seperti di Indonesia biasa orang mengatakan demi Rasulullah. Ini tidak boleh, karena sumpah atas nama manusia tidak boleh. Sumpah atas nama Allah dibolehkan. Kalau ada orang bersumpah secara sengaja bohong, atau dia bersumpah dalam kondisi dia mengira dirinya tidak melakukan padahal melakukan, maka ini ada dendahnya, namanya kafarah. Dendahnya adalah membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberikan makan 10 orang miskin. Sumpah itu kalau dialihkan kepada selain Allah atau disalahgunakan, maka dikenal dengan sumpah dusta. Misal seseorang berkata demi Allah saya sudah lakukan, dia pakai nama Allah tapi dia tahu dirinya dusta, maka namanya sumpah dusta. Karena pengalihan tadi sesuatu yang suci sebenarnya baik untuk meyakinkan lawan bicara kita supaya dia yakin apa yang kita kerjakan atau apa yang kita sedang sampaikan, maka menggunakan sumpah dan mulianya atas nama Allah. Tapi sumpah sendiri itu punya kedudukan di mata manusia. Kapan dialihkan kepada yang tidak benar, maka namanya sumpah dusta. Dusta sendiri dalam Islam haram. Cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Nabi SAW mengatakan misalnya tanda-tanda orang munafik 3, kalau berbicara dia dusta. Ini bukan sifatnya orang mukmin, sifat orang munafik. Kemudian kalau dia berjanji dia ingkari, kalau dia berikan amanah dia berkhianat. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan lazimi kejujuran, lawannya daripada kedustaan. Karena dia akan membawa kalian pada kebajikan dan ketentraman hidup. Dan kebajikan juga ketentraman hidup akan membawa ke dalam surga. Dan seseorang terus berkata jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hati dengan dusta, karena dusta akan membawa pada kefajiran, keburukan, mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Dan keburukan, kerusakan itu akan membawa pada api neraka. Seseorang terus saja berdusta sampai Allah mencatat dia sebagai pendusta seumur hidupnya. Jadi kita harus hati-hati. Dusta dilarang keras dalam Islam. Dustanya dilarang, memutarbalikkan kata. Dusta, membolak-balikkan fakta atau sesuatu yang tidak benar dianggap menjadi benar. Itu saja sudah dosa besar, dusta. Kalau sumpah dusta berarti menggabungkan dua kesalahan besar. Sumpah yang disalahgunakan sudah dosa, dustanya juga dosa.
Berarti ini lebih berat daripada dusta dan lebih berat daripada hanya bersumpah saja umumnya. Hadis Nabi SAW, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Aiman dan juga dalam Kitab Adab. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi SAW bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu adalah mempersekutukan Allah atau syirik, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, dan sumpah dusta. Sumpah dusta adalah sumpah yang dilakukan dengan sengaja berdusta di dalamnya. Dinamakan ghamus, sesuatu yang dari sisi bahasa tercebur. Karena orang yang bersumpah palsu tercebur atau terjerumus di dalam dosa. Kebanyakan orang melakukan perbuatan dosa ini bersumpah, bisa saja karena dia kepepet, mungkin karena dia harus dusta sama orang tuanya disebabkan karena takut dihukum, atau sama atasannya, atau berdusta untuk menarik hati seseorang seperti lawan jenisnya, atau mendapatkan produk yang dia inginkan, atau berdusta untuk melindungi diri dari hukum umumnya pemerintah. Semua ini adalah dusta. Semua tidak boleh, hukumnya haram. Kalau dia cuma dusta sudah dosa besar, diikuti dengan sumpah, maka bertumpuk dosa besar itu. Makanya Nabi SAW datangkan setelah syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, kemudian yang ketiga tadi dikatakan adalah membunuh jiwa, baru datang sumpah dusta. Hadis yang lain adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wassilah. Wallahi la yakfirullahu li fulan. Qala Allah Ta'ala, man dhal ladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Demi Allah, ada seseorang kebetulan ngomong nih. Dia ngomong, dia mengatakan melihat seseorang berbuat dosa lalu dia bilang, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia bersumpah atas nama Allah nih. Dia memvonis kalau orang ini karena buat dosa tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah akan menjawab orang seperti ini, siapa yang berani bersumpah memastikan hukum atas namaku, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Aku telah mengampuni orang yang dia sumpahi itu, dan justru aku akan menghancurkan amal orang yang bersumpah memastikan kalau orang itu tidak akan diampuni. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya penyalahgunaan sumpah atas nama Allah, walaupun itu adalah benar. Misal ada orang kafir, kita nggak boleh memvonis seseorang itu tidak akan diampuni oleh Allah atau akan masuk neraka selama dia masih hidup. Beda hukumnya kalau sudah meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal jelas dalam keadaan kafir, kita boleh mengatakan memang dia ahli neraka karena sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Tetapi kalau masih hidup nggak boleh sama sekali. Kita nggak punya hak memvonis orang, seburuk apapun orang itu. Kita cuma bisa bilang perbuatannya salah, iya. Dia dalam keadaan kafir, iya. Tapi kalau orang bilang, demi Allah, Allah tidak akan ampuni orang seperti ini nggak boleh. Ini malah berbahaya buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni dia dan bisa menghancurkan amal ibadah kita. Saking pentingnya untuk tidak menyalahgunakan sumpah. Dan sebagian ulama mengatakan ini berarti masuk dalam sumpah dusta. Dia berdusta atas nama Allah sebenarnya. Dia menggunakan nama Allah, tapi dia memvonis seakan-akan dia pastikan kalau Allah tidak akan mengampuni. Itu ada kedustaan di situ. Dan Allah marah dengan itu, tidak dibolehkan. Orang ini bersumpah jelas-jelas yang sedang divonis ini adalah orang kafir, tetapi tetap tidak dibenarkan. Juga sabda Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Kata Nabi SAW, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Al-musbilu izarah wal mannan wal munfiku sil'atahu bil halafil kadhib. Tiga golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa, tidak dibantu di timbangan amalnya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya, isbal, laki-laki yang sudah sering kita bahas tentunya. Yang kedua adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya yang telah diberikan kepada orang lain. Saya sudah bantu kamu sekian lama, toh saya sudah begini, kemarin saya sudah kasih, dan seterusnya. Kalau sudah kasih orang ya sudah, jangan disebutin. Karena sebutin itu menghilangkan pahalanya dan juga datangkan dosa besar. Dan yang ketiga adalah saksi bahasan kita,
seseorang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Tawar, demi Allah belum sampai modalnya supaya dapat keuntungan. Ini termasuk orang yang berat siksaan hari kiamat. Jadi nggak dibutuhkan semua sumpah ini. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan hanya kena kepepet. Qulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Karena kejujuran dan kebenaran itu hanya pada saat itu saja masalahnya. Kita lakukan satu perbuatan nih. Kamu lakukan? Iya benar, saya lakukan. Hukumannya ini, baik silahkan. Konsekuensinya nggak masalah. Katakan kebenaran walaupun pahit, tapi clear pada saat itu. Daripada kita dusta, akhirnya kebongkar satu waktu atau ada yang bertanya dusta lagi, dan sampai kapan dosa kita menumpuk nih? Toh juga ujung-ujungnya pasti datang hukumannya. Kalau pernah dusta, kita berhasil lolos di satu kali, di dua kali, tapi pasti tiba di titik klimaksnya kita pasti akan kebongkar. Nggak bisa nggak. Allah Azza wa Jalla akan bongkar dan lebih memilukan nanti. Tanpa nggak enak gitu. Sampai kita berharap coba dulu waktu awal saya ngaku saja ya. Karena ternyata dengan bertumpuk ini makin banyak konsekuensi hukum pembersihannya. Jadi lebih baik jujur. Untuk apa tidak jujur?